Oke, makasih Kak Atika. Mohon maaf nih, nggak tahu ya, ini kenapa suaranya nggak ada. Saya cek udah sih soundnya baik-baik saja. Ntar deh di rumah saya cek lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekolah med semua. Jumpa lagi sama Kak Udi. Kali ini kita ngebahas turunan lanjutan kemarin nih ya, turunan kedua, tapi tentang aplikasinya ya, yaitu bagaimana mencari nilai optimum atau ada juga titik belok nanti, lalu ada juga soal terapannya ya, soal terapannya seperti soal cerita dan apa ya, ada mencari luas gitu ya, luas maksimum biasanya. Nah, oke, kita langsung mulai aja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya share terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya teman-teman, saya rapin dulu. Oke, ini materinya turunan kedua. Ada apa aja nih kalau teman-teman lihat? Ya, sebentar di sini. Saya lihat dulu ya. Yaitu ada aplikasi turunan ya. Lalu ada juga kemarin kita udah belajar nih kurva naik dan turun ya. Nanti kita lihat nih pengaruhnya apa ke kurva stasioner. Stasioner ini maksudnya menyatakan apa? Yaitu nanti ada titik balik maksimum, titik balik minimum ya. Nah, terus ada juga titik belok. Lalu yang keempat yaitu nilai optimum dalam interval ya, interval dari berapa sampai berapa misalkan seperti itu. Lalu yang terakhir soal terapan teman-teman. Oke, kita sedikit mengulang materi yang lalu yaitu kurva naik dan turun ya. Syarat naik kan di sini turunan pertama lebih besar dari 0. Kemarin kita udah bahas ya. Ini juga untuk yang syarat turun berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Sekali lagi teman-teman diingat ya, ngebaca kurva dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau kita lihat nih kurvanya dia naik ya. Nah, jadi dari kiri ke kanan dia naik, lalu yang ini dia turun. Nah, lalu dia turun lagi. Nah, baru pas di sini dia naik. Gitu. Ya, jadi nggak bacanya dari kiri ke kanan, jangan dibalik, nanti salah kita menganggapnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke apa namanya aplikasi turunannya nih ya. Di sini sebentar. Yaitu stasioner, teman-teman. Ya. Nah, titik stasioner ada apa aja ya? Jadi kalau kita lihat ini titik balik maksimum, teman-teman. Ya, karena puncaknya ada di atas ya, titik balik maksimum. Nah, kalau ini titik belok ya, teman-teman. Titik belok tuh ya ini ya, dia belok sedikit gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan dia pertama nih dia naik nih ya, naik terus dia turun. Nah, ini kayak mau naik tapi dia nggak jadi. Ternyata habis turun dia turun lagi gitu. Ya, ini titik belok dia. Nah, lalu pas di sini nih ya. Nah, dia titik balik minimum ya karena puncaknya ada di bawah ya. Nah, tapi ini hati-hati teman-teman. Yang namanya titik balik maksimum itu nilainya belum tentu paling besar. Kenapa belum tentu paling besar? Karena ini dalam interval terbuka ya teman-teman. Artinya tidak ada rentang untuk domainnya. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan dia ya kalau misalkan kita lihat ini dia masih ke atas nih gitu ya. Jadi kalau ini saya lanjutkan ya, yang ujung kanan ini dia masih ke atas gitu ya. Nah, nilai maksimumnya berapa? Kita nggak tahu nilai maksimumnya berapa ya. Karena dia makin ke atas makin besar nilainya. Jadi nggak ada deh nilai yang paling besarnya. Nah, berarti ini adalah titik balik maksimum atau nama lainnya adalah ini apa namanya titik maksimum relatif teman-teman. Ya, titik maksimum relatif gitu. Jadi artinya ada yang lebih besar lagi dari ini nilainya. Gitu.
Tetapi kalau di soal ditanya nilai maksimum, kalau nggak ada intervalnya, berarti yang ditanya adalah titik balik maksimum tersebut, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada batas intervalnya, berarti yang dimaksud nilai maksimumnya ya berarti titik balik maksimum, arti dari maksimum tersebut. Nah, begitu juga untuk titik balik minimum ya. Nilainya kalau tidak ada batas intervalnya, dia adalah apa namanya? Cuma titik balik minimum ya, minimum relatif. Artinya kalau teman-teman perhatikan ini kan kalau sebelah kiri ini kan makin lama makin turun ya. Jadi nilainya yang paling kecil kita nggak tahu berapa. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan nilai minimumnya berapa nih? Kalau nggak ada batas interval berarti yang ditanya adalah titik balik minimumnya, teman-teman. Oke, sebentar nih ada yang chat. Ya, betul. Banyak istilah ya, Anas. Jadi ada namanya titik balik maksimum. Terus apalagi tadi saya bilang maksimum relatif gitu ya. Titik ekstrim gitu kan. Terus maksimum lokal, iya betul juga gitu. Jadi banyak istilah-istilahnya. Ya jangan sampai nggak tahu ya. Terus gimana tuh kalau nggak tahu ya? Jadi istilah-istilah tadi aja tuh titik balik maksimum, maksimum relatif, maksimum lokal atau titik ekstrim gitu ya, diingat-ingat. Nah, gimana nih cara mencari titik balik maksimum, titik belok horizontal sama titik balik minimumnya? Semuanya cuma satu ya. Caranya pertama kita cari nih turunan pertamanya sama dengan 0, teman-teman. Nah, kalau udah dicari nih turunan pertamanya sama dengan 0, ini adalah X stasionernya. Nah, lambangnya di sini XI ya. Kadang-kadang saya juga nulisnya X stasioner ya. Maksudnya gimana nih? Ya, kadang-kadang ini XI ini saya tulisnya adalah X stasionernya gitu. Ya, XS deh lambangnya kalau saya seperti itu. Nah, ya kita pokoknya dapat ya, dapat nilai dari X stasionernya berapa nih misalkan. Ini saya tulis dulu deh. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah turunkan ya sama dengan 0 nih turunan pertamanya, X-nya jadi X stasioner. Nah, didapat nih X stasionernya misalkan 5 gitu misalkan. 5 atau bisa juga 2 atau 5 misalkan ada 2 ya gitu misalkan. Nah, terus kita mau tahu nah pada saat apa nih titik balik maksimum, horizontal atau minimumnya. Nah, langkah kedua yaitu tinggal kita turunkan dulu nih fungsinya, jadi turunan kedua, ya. Nah, ya jadi masing-masing tinggal kita turunkan, ya fungsinya jadi turunan kedua. Lalu kita substitusi nih X stasionernya ini kita substitusi ke turunan keduanya. Nah, perhatikan teman-teman, ya. Nah, setelah kita substitusi, ternyata nilainya kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 artinya menyatakan X stasionernya ini adalah menyatakan bahwa X tersebut untuk mencari titik balik maksimum, teman-teman. Ya, jadi titik di X tersebut, nah nanti adalah titik balik maksimum. Tapi kalau misalkan sama dengan 0, nah berarti pada sama dengan 0 itu menyatakan titik belok horizontalnya. Ya, titik belok horizontal seperti ini. Nah, ternyata kalau lebih besar dari 0, itu menyatakan titik balik minimum, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi ini ada dua cara sih yang saya tahu ya. Nah, yang pertama itu tadi ya. Jadi kita turunkan dulu nih didapat X stasioner. Lalu kita turunkan dua kali ya. Jadi turunan keduanya kita substitusi nih X stasionernya gitu ya. Nah, didapat nilainya minimum sama dengan apa namanya minimum. Kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Nah, nanti menyatakan apa nih balik maksimum, horizontal atau minimum. Ini cara pertama. Nah, cara keduanya kita bisa membuat garis bilangan. Nah, nanti deh kita ke contoh untuk garis bilangannya ya nanti. Nah, oke, itu tadi adalah untuk titik stasionernya. Nah, lalu kita ke ini dulu teman-teman, titik belok ya. Nah, titik belok atau batas kecekungan ya. Nah, kalau dari gambar, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan apa namanya? Kalau kita lihat ya di sini. Nah, di sini titik beloknya ada yang merah ini, teman-teman.
Nah, ini yang merah ini. Nah, jadi kalau misalkan apa ya, saya ilustrasikan eh, titik belok itu pertemuan ya, pertemuan batas kecekungan ya. Jadi gimana ya kalau saya bilang ya, apa namanya, pas di sini nih ya, pas di sini gitu kan. Nah, ini turunan keduanya ya nggak, ya baik yang ketiga titik ini ya, turunan keduanya itu sama dengan 0 ya. Nah, turunan keduanya untuk mencari titik belok ya, yang pasti turunan keduanya sama dengan 0. Sesuai syarat yang tadi ya. Titik belok ya, X stasionernya kita masukin nih ke turunan kedua, kalau sama dengan 0 itu menyatakan titik belok. Atau kalau mau dibalik kita mau nyari titik beloknya, berarti langsung nih turunan kedua sama dengan 0, berarti X tersebut adalah titik belok. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya lengkapin ya ilustrasi tadi gitu ya. Biar teman-teman makin paham sebentar ya. Jadi kita ambil kesimpulan ya. Jadi apa namanya, kita kalau mau mencari stasioner berarti kan dari misalkan ya ada fungsi fx gitu ya. Nah, nanti apa namanya, kalau misalkan kita lihat ini kebagi tiga, saya bagi tiga dulu. Nah, yang pertama turunan pertamanya, sorry, sebentar, saya hapus dulu ya. Sebentar, turunan, iya betul. Oke, benar. Nah, ini kalau saya tulis gini, turunan pertamanya misalkan apa tadi? Kalau lebih besar dari 0, dia artinya apa? Naik ya. Nah, lalu kalau turunan pertamanya kurang dari 0 artinya apa? Artinya dia tuh turun. Ya, syarat dari turun kan itu ya. Nah, lalu kalau misalkan f aksen x-nya sama dengan 0, berarti ini adalah stasioner. Ya, secara garis besar seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan kita lanjutkan ya dari stasioner ini ya, pada saat turunan pertama sama dengan 0, nanti kan kita dapat apa namanya, X stasionernya ya, hasilnya berapa. Nah, X stasioner ini nanti kebagi tiga kan tadi ya, ada titik balik maksimum, titik belok, sama titik balik minimum. Nah, kalau misalkan kita buat garis bilangan teman-teman ya, kalau garis bilangan seperti ini, nah nanti di sini kan X stasionernya berapa ya, misalkan seperti itu. Nah, lalu kita kasih tanda positif negatifnya di garis bilangan. Nah, misalkan dia plus dulu deh gitu ya. Oh, sorry, dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Nah, jadi dia plus dulu baru minus gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat nih apa namanya, kurvanya secara kasar gitu ya. Jadi kita nggak baca kurva dari kiri ke kanan ya. Untuk garis bilangannya di sini tandanya dari kiri ke kanan ya. Ini positif. Positif artinya dia naik, ya dia naik. Terus kalau negatif dia turun. Nah, dia turun. Nah, karena kalau kita lihat berarti ini artinya puncaknya ada di atas, teman-teman. Nah, maka ini menyatakan titik balik maksimum tadi, yaitu maksimum relatif. Nah, lalu kalau misalkan kita buat lagi ya, kan ada tiga kemungkinan. Yang pertama negatif, baru positif. Artinya kita ngebacanya dari kiri ke kanan kan. Nah, berarti ini negatif artinya dia turun. Nah, terus positif dia artinya naik. Nah, berarti ini adalah titik balik minimum. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga apa tadi? Titik belok ya. Nah, jadi ini X stasioner ya. Yang pertama kondisinya plus plus deh gitu ya. Kalau plus plus gimana nih? Artinya kan pertama dia naik, kayak mau turun tapi nggak jadi. Nah, ini namanya titik belok. Titik belok. Terus apalagi tadi kemungkinan keduanya min-min gitu ya, min-min. Nah, kalau min-min artinya apa? Artinya dia kan negatif ya, negatif artinya dia turun kayak mau naik, cuma dia nggak jadi, dia turun lagi. Nah, ini juga titik belok. Titik belok. Nah, ini kalau dengan garis bilangan teman-teman. Nah, tadi kalau pakai cara turunan kedua ya, turunan kedua ya enggak. Nah, ini turunan kedua, kalau kita substitusi X stasionernya, ya titik balik maksimum itu terjadi pada saat nilai turunan kedua dimasukin X stasionernya adalah kurang dari 0 ya teman-teman.
Terus kalau minimum gimana? Berarti turunan keduanya kalau dimasukin X stasioner lebih besar dari 0. Nah, kalau titik belok berarti turunan keduanya kalau kita masukin X stasioner ini sama dengan 0. Nah, secara garis besar seperti ini teman-teman ya, peta konsepnya seperti ini. Jadi teman-teman harus dipahami dengan baik. Oke teman-teman, sebelum kita ke contoh soal, kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Silakan. Yasmin, Kak, kalau naik tadi gimana, Kak? Iya, jadi syarat naik adalah turunan pertama lebih besar dari 0. Jadi ngebaca kurva kan dari kiri ke kanan ya. Kalau secara gambar seperti ini ya, dia naik nih karena dia dari kiri ke kanan dia naik. Nah, seperti itu. Kalau ini dari kiri ke kanan dia turun. Ya, jadi ngebaca kurva jangan dibalik. Nah, misalkan kita baca dari kanan ke kiri, ini jadinya turun, bukan naik. Seharusnya kan ini naik kalau dari kiri ke kanan. Ya, jadi ngebacanya dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Iya, betul David ya. Kalau naik lebih besar dari 0 tadi ya, lebih besar dari 0 ya, kalau turun kurang dari 0 gitu. Betul. Khairul, apa nih pertanyaannya? Saya kurang paham, Khairul. Ya, Naila, jadi kita nyari X stasionernya dulu ya. Jadi turunan kedua bisa dipakai kalau kita udah dapat X stasionernya, ya nggak? Gitu. X stasioner kita dapat berapa? Nah, nanti X stasionernya ini untuk menyatakan titik balik apa. Jadi X stasioner itu kalau misalkan secara gambar ya seperti ini, misalkan aja ya, misalkan ini adalah sumbu X ya. Ini misalkan sumbu X gitu ya. Nah, di sini ada X stasioner 1, ini X stasioner 2 gitu. Ini X stasioner 3. Misalkan ada 3 X stasioner yang kita dapat gitu ya. Nah, uh, kalau misalkan kita masukin X stasioner satunya apa namanya keturunan kedua ya, keturunan kedua dia ternyata kurang dari 0 berarti menyatakan titik balik maksimum. Seperti ini gambarnya. Gitu. Paham ya? Tapi kalau misalkan kita masukin ini kan X stasioner 2 ya. Kalau kita masukin keturunan keduanya kita masukin X stasioner kedua ternyata sama dengan 0 berarti dia menyatakan titik belok. Seperti ini ya secara gambar. Nah, kalau kita masukin X stasioner 3 ternyata dia apa namanya lebih besar dari 0 ya berarti dia menyatakan titik balik nih minimum. Tanpa kita gambar kita udah harus tahu kalau itu adalah titik balik maksimum, minimum atau titik belok ya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu gambar juga nggak apa-apa. Oke? Turunan kedua itu cuma menyatakan titik balik maksimum, minimum sama titik belok. Bukan naik atau turun. Naik atau turun, tadi diagramnya udah jelas. Naik adalah turunan pertama yang dipakai, bukan turunan kedua ya. Oke, turun juga begitu, turunan pertama yang dipakai ya. Oke, jadi stasioner nggak ada istilah stasioner naik ya, stasioner itu ada 3. Titik balik maksimum, titik balik minimum, sama titik belok. Udah itu doang ya, gitu. Jadi eh, turunan pertama, nih perhatikan ya yang ini. Turunan pertama sama dengan 0 itu menyatakan kita mencari stasioner. Stasioner ada apa aja? Yaitu tadi titik balik maksimum, titik belok, sama titik balik minimum. Ya, jadi untuk mencari stasioner, turunan pertamanya sama dengan 0 ya, teman-teman. Titik belok horizontal maksudnya apa? Ya, jadi gini. Titik belok itu ada 2 macam ya, yang di sini ya, yang di sini sama yang di sini. Ya enggak? Nah, sekarang gini teman-teman. Ya, apa namanya?
ini namanya, tadi kan ada istilahnya di sini ya. Nah, ini nih. Ini adalah titik belok horizontal, ya. Nah, titik belok horizontal itu ya ini dia, kalau kita lihat ya, ini dia habis dia turun lagi, ini namanya titik belok horizontal. Atau pada saat dia, kalau saya gambar ya, dia naik, terus dia naik lagi, dia naik nih, terus dia naik lagi, ini juga titik belok belok horizontal, gitu ya. Nah, terus yang tadi ini apa? Ya ini titik belok pertemuan ya, yang ini ya, yang ini sama yang ini adalah titik belok juga, yaitu pertemuan apa namanya titik stasioner teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini kan titik stasioner, ini titik stasioner. Nah, ya jadi pertemuannya ini nih. Nah, kalau dilanjutin ini ada pertemuan titik beloknya, mentok di titik beloknya gitu. Ya. Nah, jadi ini namanya apa? Ini titik belok yang terletak di antara dua titik stasioner gitu. Jadi kalau yang horizontal adalah yang ini aja nih gitu. Yang turun-turun, yang naik-naik gitu ya. Ini seperti tadi nih ya gitu. Ini titik belok horizontal namanya. Oke, cukup ya. Pertanyaannya kalau saya bahas satu-satu banyak banget ya. Masih aja pertanyaannya stasioner bisa naik atau turun. Jadi stasioner itu untuk menyatakan 3 titik balik maksimum, minimum, dan titik belok. Oke, syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Kalau naik, turunan pertama lebih besar dari 0. Ya enggak? Kalau turun, turunan pertama kurang dari 0. Diperhatikan ya. Jadi biar saya nggak ngulang-ngulang lagi. Udah 3 kali saya ulang itu. Oke? Nah, kita lanjut. Dari contoh ini nih nomor 6 teman-teman. Nah, jadi kalau kita baca ya, di sini ada grafik Y sama dengan F aksen X. Ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi ini adalah grafik untuk fungsi turunannya teman-teman. Ya, jadi ini hati-hati, ini adalah fungsi turunannya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat ya, apa namanya, boleh garis bilangan deh, ya, boleh garis bilangan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, pada saat di min 2 sama 2, nah ini kan terjadi pada saat apa? Ini yang di sini ya, yang di sini nih. Nah, terjadi pada saat ini kan F aksen X ya. Nah, yang di sini nih, ini terjadi pada saat Y-nya 0. Ini kan Y-nya 0 ya. Yang di titik potong sumbu X-nya Y-nya 0. Y-nya ini adalah F aksen X, teman-teman. Oke. Nah, berarti ini adalah turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Karena kan di sumbu X ya. Nah, di sumbu X ini kan Y-nya 0 gitu. Nah, ini juga sama. Berarti ini turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti ini adalah titik stasioner, teman-teman. Karena kan syarat tadi stasioner, apa teman-teman? Syarat untuk mencari stasioner, turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi bisa ada berapa kemungkinan? Ada 3 ya. Maksimum, minimum, atau titik belok. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, sekarang kita lihat nih, apa namanya, nilai. Nah, nilai yang ini dulu deh, kita kan ngebaca kurva dari kiri ke kanan ya, yang ini dulu nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan nilai dari turunan pertamanya, itu dia di atas sumbu X. Kalau nilainya di atas sumbu X, artinya dia positif. Ya, kalau kita buat garis bilangan seperti ini. Artinya kan, untuk yang ini ya, ini turunan pertamanya, apa namanya, lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau mau ditulis turunan pertama. Nah, kalau yang selanjutnya ya, dari min 2 sampai 2, nah ini negatif karena di bawah sumbu X. Berarti ini negatif. Berarti kalau kita tulis ini turunan pertamanya kurang dari 0 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang lebih besar dari 2 nih, ya enggak? Nah, ini di atas sumbu X lagi. Berarti artinya positif, ya enggak? Berarti turunan pertamanya lebih besar dari 0. Nah, maka dari sini aja kita udah dapat beberapa kemungkinan yang bisa kita cari teman-teman. Ya, yang pertama nih ya kita dapat apa nih? Ini kan lebih besar dari 0 ya turunan pertama. Apa tadi syarat apa tuh kalau lebih besar dari 0 turunan pertama? Yaitu kurvanya naik ya. Nah, naik. Nah, berarti naik terjadi pada saat X-nya kurang dari min 2 ya, pada saat rentangnya di sini. Nah, berarti X-nya kurang dari min 2 atau
X-nya apa nih? Ya, lebih besar dari 2. Nah, lebih besar dari 2. Nah, kalimat ini ya bisa kita tulis ya dengan lambang ya. Kalau misalkan kita mau tulis lambang tanda kurung seperti ini, artinya apa nih? Kalau misalkan X-nya kurang dari min 2 gitu. Ya, berarti di sini dia min 2 ditulis di sini adalah lambang seperti ini ya. Ini tak hingga kan ya. Tak hingga tapi negatif gitu. Ya, tak hingga negatif. Artinya X-nya kurang dari min 2 kalau dibaca seperti itu. Nah, terus kalau yang ini nih, gitu ya. Ini kan atau ya. Nah, X-nya lebih besar dari 2. Berarti 2 di sini, lalu di sini positif tak hingga. Berarti artinya X-nya lebih besar dari 2. Ya, kalau mau ditulis lambang seperti ini. Oke. Nah, itu dapat kita yang pertama. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua, kalau kita lihat ya. Nah, di sini kan turunan pertamanya kurang dari 0 ya. Artinya dia turun. Nah, berarti kita dapat nih rentang turunnya dari min 2 sampai 2 ya. Dari min 2 sampai 2. Nah, kalau mau ditulis bentuk apa namanya kurungnya ya berarti dari min 2 sampai 2. Udah begini aja cukup. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita baru dapat naik dan turun. Nah, tadi kan kita dapat juga nih turunan pertama sama dengan 0, berarti ini adalah stasionernya. Ya, ini stasionernya. Ya, pada saat X-nya min 2 dan X-nya 2. Nah, ini X stasionernya menyatakan titik balik apa nih gitu ya, atau titik belokkah? Kita lihat. Kita ngebaca kurvanya dari kiri ke kanan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau positif dia naik gitu kan ya, dia naik. Kalau negatif dia turun. Nah, lalu positif dia naik lagi. Nah, berarti kalau kita lihat karena puncaknya di atas, ini adalah titik balik maksimum. Kalau ini titik balik nih minimum. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti kita dapat nih yang ketiga ya. Kita dapat nih X stasioner sama dengan min 2 itu menyatakan untuk titik balik maksimum. Jadi maksimum terjadi pada saat X stasionernya sama dengan min 2. Lalu kalau X stasionernya sama dengan 2 ya, itu kita dapat nilai minimumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, maka jawaban yang tepat apa nih ya enggak? Jadi kalau misalkan kita cek nih dari yang A deh, fungsi f memiliki titik minimumnya apa nih katanya dari 0 sampai min 1 ya. Nah, ini nggak jelas nih titik minimum, memiliki titik minimum artinya kan pada saat X ya, minimum atau maksimum pada saat X. Jadi bukan dalam rentang, tapi X-nya berapa ya. Nah, jadi bisa kita anggap ini adalah salah. Nah, lalu yang B, fungsi f naik pada interval 0 ya. Sampai tak hingga. Ini kalau mau ditulis berarti X-nya lebih besar dari 0. Salah juga ya, naiknya terjadi pada saat ini ya. X kurang dari min 2 atau X-nya lebih besar dari 2. Nah, lalu di sini yang C, titik minimum lokal F terjadi di titik di X ya, sorry, di X sama dengan min 2. Nah, untuk X sama dengan min 2, aturan titik balik maksimum ya, teman-teman. Nah, berarti ini juga salah nih pernyataan yang C. Nah, lalu yang D, fungsi F bernilai positif pada interval kurang dari min 2 ya. Ini kalau ditulis X kurang dari min 2 gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih ya gambar dari apa namanya ini kan ini yang apa namanya yang gambar pink ini adalah kurva dari F-nya teman-teman. Ini adalah kurva dari F-nya ya yang pink. Jadi kalau misalkan kita gambar ya, nah dia seperti ini. Nah ini adalah Fx-nya ya. Nah ini terjadi pada saat min 2 yang di sini terjadi pada saat 2x-nya. Ini x stasionernya ya. Nah, tapi kita belum tahu nilainya berapa, mana yang positif, mana yang negatif, kita belum tahu ya. Nilainya nggak diketahui gitu ya. Cuma kita tahu gambar aslinya seperti ini. Jadi kita nggak tahu nih ya, untuk yang X-nya kurang dari min 2 nih, cuma yang ini doang nih. Ya, yang kurang dari min 2 kan yang ini nih. Nah, gitu ya, katanya bernilai positif ya. Belum tentu, karena kan makin lama makin ke bawah ya.
bisa jadi negatif gitu. Jadi yang D juga salah gitu. Nah, maka yang benar pasti yang E ya, pasti yang E. Karena di sini titik minimum lokalnya ya, itu terjadi pada saat X-nya 2. Iya betul ya, minimumnya terjadi pada saat X stasionernya 2. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Iya betul, Anindia ya namanya. Jadi kita membaca kurva turunan ya, itu kita sama aja kita membuat garis bilangan menentukan positif negatifnya aja teman-teman. Ya, yang lebih gampang seperti itu. Kalau nilai fungsi turunannya di atas sumbu X dia positif. Tapi kalau dia bawah dia negatif. Ya, betul tadi ya. Ada sih, cuma kalau kita bahas lagi Safira ya, contohnya yang X-nya lebih dari 2, ada sih ya, kalau dicari sih ada ya. Cuma kalau kita bahas sekarang, saya cari-cari dulu kelamaan. Ya nggak? Untuk tanda plus minusnya tadi udah saya jelaskan lagi ya. Kalau turunan pertama, gambarnya dari gambarnya dia positif, artinya uh, apa namanya? Kalau turunan pertama ini kan turunan pertama ya. Kalau di atas sumbu X dia artinya positif, kalau di bawah dia negatif. Terus pernyataan yang C sama D gimana ya Kak? Ya, ini yang C udah jelas salah karena kita dapat titik balik maksimumnya pada saat X-nya min 2 ya. Nah, di sini disebutin nih untuk X-nya min 2 itu minimum, salah ya, seharusnya maksimum. Nah, lalu yang D nih ya, yang D kita nggak tahu ya, di sini katanya untuk X-nya kurang dari min 2, F-nya bernilai positif. Padahal kalau misalkan kita gambar ya, ini kan dia naik, turun, naik ya kalau digambar seperti ini. Dia naik, dia turun, dia naik ya. Nah, pada saat X-nya kurang dari min 2, dia lama-lama kan turun loh ya, kalau kurang dari min 2. Nah, artinya bisa saja nilainya bisa positif, bisa juga negatif ya, nggak selalu positif ya. Jadi pernyataan yang D salah. Ini yang B kan udah jelas ya, naiknya kita dapat pada saat X-nya kurang dari min 2 sama X-nya lebih besar dari 2 ya. Kalau kita lihat kan di sini kalau positif artinya turunan pertama lebih besar dari 0 ya. Nah, berarti terjadi pada saat X-nya kurang dari min 2. Nah, yang ini juga positif kan? Berarti atau juga X-nya lebih besar dari 2. Nah, yang B salah karena ini menyatakan naiknya cuma X lebih besar dari 0. Seharusnya yang benar ini. Gitu. Untuk F aksen X-nya sama dengan 0, ini kan dari gambar udah jelas nih ya. Kalau misalkan kalian menggambar titik, misalkan ya nih, menggambar, ini banyak kan yang di sini. Nah, ini misalkan ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan ada titik nih, titik 2,0. Nah, ini kan artinya nih X-nya, ini Y-nya kan. Nah, X-nya 2 nih. Ini kan 1, ini 2. Terus Y-nya 0. Berarti kan nggak ke bawah, nggak ke atas. Ya udah, berarti di sini dong gitu. Nah, ini menyatakan titiknya adalah 2,0. Perhatikan, X-nya 2, Y-nya 0 gitu. Nah, Y itu kan fx ya. Y adalah fx. Nah, tapi untuk gambar yang ini, Y-nya adalah f aksen X gitu. Nah, pada saat di sini berarti kan Y-nya 0 ya enggak? Nah, artinya kan f aksen X-nya di sini 0 gitu ya. Jadi pada saat titik potong sumbu X tersebutlah f aksen X-nya sama dengan 0. Kesimpulannya seperti itu. Oke, semoga paham ya, cukup pertanyaannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tinggal berapa menit? Wah. Kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 ya. Oke, ini fungsinya adalah pangkat 3 ya. X-nya pangkat 3. Nah, pertanyaannya, kurva Y sama dengan Fx ini ya, tidak mempunyai titik ekstrim lokal ya. Nah, sebentar.
titik ekstrim lokal ya. Titik ekstrim lokal itu tadi ada 3 tadi ya, titik balik maksimum, minimum, atau apa namanya, titik belok ya enggak gitu. Nah, terjadi pada saat apa? Oke, gini teman-teman ya. Nah, berarti kan kalau mencari apa namanya tadi, titik ekstrim lokal ya enggak? Sebentar saya mikir dulu. Terjadi pada saat f aksen X-nya sama dengan 0, ya nggak? Gitu kan ya. Oke, pada saat terjadi untuk mencari titik ekstrim lokal ya atau stasionernya sebenarnya terjadi pada saat f aksennya sama dengan 0. Nah, oke. Sekarang berarti gini, kalau misalkan kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu deh gitu ya. Turunan dari ini berarti kan 3-nya turun ya. 3 dikali 1 ditambah A. Nah, pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2. Nah, lalu 2 kali 3 ya langsung deh ya, 6 dikali 1 tambah A dikali X. Nah, dikurang 3. Perhatikan teman-teman ya, ini turunan pertamanya ternyata bentuknya adalah bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Atau pangkat 2 lah saya nyebutnya ya, bentuk kuadrat atau pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 ya atau fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, artinya kan gini teman-teman, ya kalau fungsi kuadrat gitu ya, kalau misalkan kita gambar nih, ya, agar tidak memiliki titik ekstrim lokal kan terjadi pada saat turunan pertama gitu ya, turunan pertamanya sama dengan 0 ya, terjadi pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, berarti gitu kan ya, sebentar nih, sebentar, ini titik ekstrim lokal, sebentar ya saya mikir dulu. Tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Nah, berarti gini teman-teman, ada 2 kemungkinan ya. Nah, apa namanya, gambarnya kan biar tidak memotong sumbu X tadi gini kan ya, untuk soal yang tadi nomor 6 ya kan, turunan pertama sama dengan 0 ya, pada saat digambar nih fungsinya gitu kan ya, ini memotong sumbu X gitu kan ya, memotong sumbu X berarti kita dapat dong titik ekstrim lokalnya gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan untuk contoh yang tadi nih, soal yang ini, agar tidak dapat titik ekstrim lokalnya berarti dia tidak boleh memotong sumbu X gitu. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, syaratnya cuma satu, yaitu apa? Ya, kalau ada pangkat 2 tidak memotong sumbu X, ya enggak? Syaratnya adalah D-nya kurang dari 0 gitu ya, kalau untuk pangkat 2. Paham nggak nih maksudnya? Agar tidak berpotongan berarti kan gambarnya seperti ini ya. Nah, gambar seperti ini kan D-nya kurang dari 0. Oke? Nah, udah kita tinggal cari itu doang sebenarnya teman-teman, gitu ya. Jadi kita langsung aja, D itu kan berarti B kuadrat min 4 A kali C kurang dari 0. Nah, ini A-nya, lalu ini B-nya, nah ini C-nya. Udah deh kita masukin ya nggak? B-nya berapa tuh? Min 6 dikali 1 plus A dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya kan ya, A-nya ini ya. 3 dikali 1 plus A dikali C-nya min 3. Min 3. Kurang dari 0. Oke, ini kita kuadratkan ya. Min 6 dikuadratkan 36 gitu ya. Lalu ini kalau kita kuadratkan ya, 1 ditambah A dikuadratkan, saya langsung aja. 1 ditambah 2A ditambah A kuadrat. Nah, yang ini nih ya, min 4 dikali 3 negatif 12. Dikali min 3 ya, ini min 3. Jadinya positif 36 ya. 36 dikali 1 plus A. Oh, ini karena 1 plus A sebenarnya nggak usah difaktorkan, nggak usah dijabarkan ya untuk ini ya. Ini kuadrat aja deh, kita tulis kuadrat aja. Ini 1 plus A kuadrat. Nah, ini kan sama-sama 36 ya. 36-nya kalau misalkan kita bagi juga boleh, mau difaktorin boleh. Kita faktorkan aja ya. Jadinya 36, 1 plus A pangkat 1 ya, ini kan ada 1 plus A pangkat 2, ini pangkat 1 ya. Jadi kita faktorkan yang pangkat 1. Nah, yang di dalamnya ini jadinya apa? 1 plus A, kalau ini jadinya plus 1. Tinggal difaktorkan ya. Saya rasa bisa kalau faktorkan.
Nah, udah nih, jadinya nih 36 tetap boleh ditulis 1 ditambah A dikali ini jadinya apa nih? A plus 2 gitu ya. A plus 2 gitu. Nah, ini mau ditulis A plus 1 juga nggak masalah sih. Saya tulis aja di A plus 1. Nah, udah. Selanjutnya kita dapat dong pembuat nolnya ya nggak? Pembuat nolnya adalah di sini A-nya sama dengan min 1, di sini sama dengan min 2. Ya, langsung aja deh kita buat garis bilangan ya, min 2 dulu baru min 1. Nah, udah ngasih tanda ya kan? Kalau kita lihat ini koefisiennya positif ya, kalau dipangkatin 1 juga positif ya. Jadi ini kan 1 pangkat 1 positif. Nah, ini juga sama ya, 1 pangkat 1 positif. Nah, kalau dikali, positif kali positif, positif. Oke? Nah, ingat-ingat lagi pelajaran pertidaksamaan. Nah, lalu kita lihat di sini ya, pangkatnya ganjil. Nah, kalau pangkat ganjil kan tandanya berubah. Nah, udah deh, ya. Nah, kurang dari nih, kurang dari tandanya kita ambil yang negatif. Nah, udah dapat deh ya nilainya untuk A-nya ya min 2 kurang dari A kurang dari min 1. Nah, ini teman-teman jawabannya. Jadi yang C. Oke, seperti itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Iya, Bilqis, betul. Oke, ini kayaknya masih belum paham ya. Jadi kita nggak bedakan ya. eh Kurvanya di sini adalah apa nih ya? Saya balik lagi ke sini. Kalau ini kurva turunan, ya, kalau dia turunan pertamanya sama dengan 0, berarti ya atau memotong sumbu X, dia berarti ada titik ekstrimnya, ya, atau titik stasionernya, gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya di sini tidak memiliki titik ekstrim lokal. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat nih, ini kalau kita turunkan ternyata bentuknya pangkat 2, berarti kan kalau digambar fungsi kuadrat ya. Nah, berarti kalau tidak mempunyai, ya kan ini tidak mempunyai ya, ini tidak mempunyai ekstrim lokal, berarti kan tidak mempunyai titik stasionernya, ya. Nah, titik stasioner itu kan tadi terjadi pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Ingat, ini adalah turunan pertama ya. Jadi bukan gambar fungsi asalnya. Kalau fungsi asalnya pangkat 3 gitu. Gambarnya bisa begini dia gitu. Kalau pangkat 3. Ini adalah gambar turunan pertamanya. Nah, jadi eh, pada saat apa nih tidak mempunyai titik ekstrim lokal? Pada saat dia tidak memotong sumbu X ya gitu. Karena kan kalau tidak memotong sumbu X artinya fungsinya ini selalu positif dong yang ini gitu kan. Ini selalu positif. Kalau yang ini selalu negatif. Gitu ya. Nah, artinya dia turun terus kalau yang ini. Kalau yang ini dia naik terus. Gitu ya. Nah, ya udah berarti kan artinya kalau ada fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X, syaratnya cuma satu nih. Y-nya kurang dari 0. Seperti itu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan. Gimana Ahmad? Maksudnya min yang mana ya? Gak jadi? Kak, itu yang B dapat 6 dari mana ya, Kak? B dapat 6. Ini, min 6. Ini kan turunan. 2 kali 3 jadi min 6. Ya, turunan yang awal ya. Cara turunan masih ingat kan, pangkatnya tinggal diturun aja. Gitu. Oke, cukup ya. Ini masih 14 menit lagi. Nah, takutnya nggak kebahas semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai yang ada batas intervalnya ya. Oke. Nah,
kalau yang ada batas intervalnya, ya kita apa namanya cara-caranya kalau teman-teman sebentar nih saya videoin enak kali ya, biar kebayang teman-teman. Sebentar saya videoin dulu deh. Nah, perhatikan nih gambarnya ya. Nah, gambarnya misalkan seperti ini. Nah, itu ada beberapa titik ekstrimnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini titik balik minimum. Ini juga titik balik minimum. Ya enggak? Nah, ini titik balik maksimum, ini titik balik maksimum. Tapi nilainya belum tentu paling maksimum. Tapi kalau misalkan nggak ada batas interval, ya yang dicari ya adalah nilai maksimum atau minimum tersebut ya kalau mau ditanya nilai optimumnya. Nah, sekarang kalau misalkan ada batas interval, ya kalau ada batas interval dari A sampai B ya, di sini misalkan A-nya, terus di sini B-nya. Nah, berarti kelihatan nih kalau dari gambar, ya. Yang paling besar yang mana? Ini, yang ini, ya enggak? Karena nilainya yang paling atas nih, gitu. Yang paling kecil yang mana? Yang ini nih, gitu. Ya, yang paling bawah, gitu. Nah, tapi kalau secara perhitungan nanti gambar sedetail ini bisa sih ya kamu cari ya. Tapi kalau misalkan cuma untuk menjawab soal nggak usah gambar sedetail ini nggak masalah. Yang penting kita tahu nilainya aja cukup. Ya. Nah maksudnya gimana nih? Ya perhatikan. Uh, di sini kalau misalkan batas intervalnya dari A sampai A ya. Sorry, dari A sampai B. Nah, langkah pertama kita cari nilai stasioner. Nah, syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Oke. Nah, yang kedua, pilih X dalam apa namanya? Intervalnya. Misalkan nih, intervalnya dari 2 sampai 5 ya, misalkan seperti itu. Tapi kita dapat X stasionernya misalkan ada banyak nih. X stasionernya kita dapat 1, terus sama X stasionernya kita dapat 3. Nah, kita pilih yang masuk ke dalam interval ini nih, ya dari 2 sampai 5 gitu. Nah, maka yang masuk yang mana? Yang masuk yang ini aja nih gitu. Yang ini gimana? Abaikan karena nggak masuk dalam interval. Ya, kita masukkan yang X sama dengan 3 aja. Karena ini masih di dalam interval. Kalau X sama dengan 1, nggak masuk. Ya udah, kita nggak usah pilih gitu ya, atau abaikan aja. Nah, misalkan kita dapat nih X-nya 3, kita masukkan ke fungsi awalnya gitu ya. Nah, ini kita simpan nilainya, dapatnya berapa, misalkan kita simpan gitu. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita cari nilai batas intervalnya ya. Nah, batas intervalnya adalah yang ini teman-teman. Yang A sama yang B gitu. Nah, udah kita masukin aja A sama B-nya ke fungsi awal. Seperti itu. Ya, dapat nilainya berapa? Ya, didapat berapa gitu. Nah, langkah yang terakhir, maka tinggal kita bandingkan nih ketiga nilai tadi gitu. Ya. Nah, nanti yang paling besar ya berarti nilai maksimum. Yang paling kecil berarti nilai minimum. Ya, jadi tanpa digambar ini caranya juga udah cukup nih menggunakan cara ini. Oke, kita coba lagi ke contoh teman-teman. Nah, ini ada contoh untuk fungsinya kan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x. Untuk intervalnya dari min 4 sampai min 1, mempunyai maksimumnya A, minimumnya B. Oke, berarti langkah pertama apa tadi? Yaitu kita cari stasioner. Ya enggak? Cari stasioner, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Nah, kita turunin nih ya. Kalau diturunin kan jadi 3x stasioner kuadrat. Ini jadi plus 6x stasioner. Ini jadi min 9. Sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu juga boleh teman-teman. Bagi 3 misalkan. Nah, ini jadi x stasioner kuadrat ditambah 2x stasioner dikurang 3 sama dengan 0 gitu. Oke teman-teman, hati-hati. Saya bilangnya apa ya? Sebentar.
Ntar aja deh, ntar saya kasih tahu lagi ya. Sorry, kita lanjut dulu. Tadi ada poin yang penting juga, tapi ntar contohnya saya ambil dari contoh yang lain deh kalau waktunya sempat. Nah, yang ini kita bagi 3 aja dulu. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Nah, jadi kalau kita faktorkan langsung ya. Kalau dikali min 3, kalau ditambah 2, berarti plus 3 sama min 1. Sebentar. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kan dapat dong X stasionernya ada 2 ya. Nah, yaitu min 3 sama 1. Nah, mana nih yang masuk ke dalam interval? Yaitu X sama dengan min 3. Ya, karena intervalnya dari min 1 sampai, min 4 sampai min 1. Nah, untuk yang X sama dengan 1 kan nggak masuk ke dalam interval ya. Berarti ini diabaikan aja teman-teman. Abaikan aja. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan X sama dengan min 3 ke fungsinya. Ya, jadi kita masukkan, ingat, untuk X-nya min 3 hasilnya berapa nih gitu ya. Nah, langsung deh kita masukkan. Berarti jadinya min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3. Min 3 kuadrat ya. Min 3 dikuadratkan dikurang 9 dikali min 3. Nah, ini jadi negatif 27. Nah, ini kan 9 ya. 9 kali 3 jadinya 27. Nah, min sama min jadi positif 27. Nah, ini 0, sisanya 27 ya. Ya udah, berarti kita dapat F min 3-nya sama dengan 27. Kita simpan teman-teman. Nah, lalu langkah yang kedua kita cari apa nih? Nilai batas interval. Nilai batas intervalnya. Nah, nilai batas interval kita mulai dari X-nya min 4 ya teman-teman. Kita masukin nih ke fungsinya. Jadi kita masukin nih F min 4 hasilnya berapa? Nah, min 4 dipangkatin 3 ditambah 3 dikali min 4 kuadrat dikurang 9 dikali min 4. Nah, ini jadi negatif 64. Ini 16 kali 3 jadi 48. Min sama min jadi plus 36 ya teman-teman. Oke, ini kalau misalkan kita kurang, ini jadi berapa nih teman-teman? Negatif 16 ya, negatif 16. Nah, ditambah 36. Nah, maka kita dapat untuk F min 4-nya sama dengan 20. Nah, ini kita simpan. Nah, lalu kita masukkan juga yang untuk F ya, batas interval satu lagi untuk X-nya min 1. Nah, kita masukin jadi min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 9 dikali min 1. Nah, berarti ini jadi min 1, ini plus 3, ini plus 9. Nah, maka jadinya 12 ya, teman-teman. Benar nggak? 11 ya. 11. Nah, udah deh tuh. Kita udah dapat ya batas intervalnya sama stasionernya. Selanjutnya tinggal kita bandingkan. Ya, yang tadi nih 1, 2, sama ini 3. Ya, nilainya yang paling besar yang mana nih? Kalau kita lihat yang paling besar adalah ini ya, 27. Nah, berarti nilai maksimumnya. Ya, atau ini adalah maksimumnya adalah nilai A-nya gitu kan. Berarti A-nya 27. Nah, lalu yang minimumnya yang mana? Yang ini ya teman-teman. Yang 11 deh ternyata. Nah, yang ini nih. Berarti ini adalah B-nya ya teman-teman. B-nya 11. Karena nilai minimum adalah B-nya di situ. Nah, atau ini kita tulis ini adalah minimum. Oke? Nah, ya udah berarti A-nya tadi kita dapat 27, B-nya 11 ya. Berarti 27 ditambah 11 yang ditanya teman-teman. Sama dengan berapa? Yaitu 38. Nah, jawabannya yang A deh. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan ya, teman-teman? Betul, Anindya. Betul. Titik maksimumnya itu.
Ini Aca, kalau mencari stasioner syaratnya cuma satu, turunan pertama sama dengan nol. Tapi kalau kita mau tahu kurva naik, ya syaratnya turunan pertama lebih besar dari nol. Jadi stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan nol, ya. Jadi ada tiga tadi ya bagiannya. Jadi jangan sampai lupa, ini udah saya buat bagian. Nah, jadi gitu ya. Stasioner cuma ini doang udah gitu. Ya, cuma ini doang gitu. Nah, nanti stasioner itu terbagi tiga ya, maksimum, minimum atau titik belok ya. Nah, dengan cara apa? Mau dengan garis bilangan boleh atau mau pakai turunan kedua boleh gitu. Nah, di sini ya naik ya, di sini naik terjadi pada saat turunan pertamanya lebih besar dari nol. Kalau ini turunnya pada saat turunan pertama kurang dari nol. Ini deh biar lebih jelas ya. Nah, kayaknya bolak-balik ke sini-sini aja. Sebentar. Resep sendiri ya. Nah, sebentar ya. Oke, ini saya punya contoh ya. Nah, misalkan ada fungsi kuadrat deh yang paling gampang ya. Misalkan x kuadrat min 2x ditambah 3, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau gambar kasarnya, ini gambar dari fungsinya ya teman-teman. Ya, kan kalau misalkan kita gambar, ya gambar kasarnya aja. Nah, ini kalau kita gambar jadinya gimana teman-teman? Ini kan karena A-nya positif, berarti terbuka ke atas ya. Nah, B-nya negatif, berarti puncaknya di sebelah kanan. Ini gambar kasarnya aja ya. Nah, ini gambar dari Y sama dengan Fx ya, bukan turunannya. Tapi sama dengan Fx. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalau secara gambar, berarti ini adalah titik balik minimum. Ah, gini kan ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak baca kurvanya, dia ini turun nih. Nah, ini turun. Ini turun, ini dia naik. Nah, ini dia naik. Nah, teman-teman masih ingat kan kalau mau cari X puncak di sini, kalau secara fungsi kuadrat, X puncak itu adalah min B per 2A ya kalau fungsi kuadrat. Nah, B-nya min 2. Berarti min 2 dibagi 2 dikali A-nya 1. Nah, berarti kan jadinya min sama min jadi positif, 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, berarti ini X puncaknya 1. X puncak ini menyatakan X stasioner, teman-teman. Nah, secara gambar, turun dan naiknya udah jelas. Ya. Nah, gimana kalau kita menggunakan konsep turunan tadi ya, mencari turunnya pada saat apa, naiknya pada saat apa. Nah, kalau kita lihat nih ya, sebelum ke cara turunan, ini kan kita bisa kelihatan kan, ini dia turun pada saat apa nih? Pada saat X-nya kurang dari 0 ya. Ya kan ini turun ya. Pada saat yang kurang dari 0 nih, fungsinya dia turun. Nah, jadi ini X kurang dari 1 ya. X-nya kurang dari 1, dia turun. Ya, dia turun. Nah, tapi pada saat dia X-nya lebih besar dari 1, dia naik ya kan? Dia naik. Ya. Nah, ini nih dari gambar kita kelihatan seperti itu. Sekarang kalau kita mau cari turunan ya. Kita mau cari dia naik kan. Syaratnya apa tadi? Naik. Turunan pertama lebih besar dari 0. Kita turunin coba deh. Nih kalau kita turunin ini jadinya apa? 2x min 2. Ya enggak? Nah, ini 0. Nah, ini lebih besar dari 0. Nah, ini 2x lebih besar dari 2. Nah, kalau kita bagi 2 didapat x lebih besar dari 1. Nah, benar kan nih? Naiknya pada saat x lebih besar dari 1. Betul gitu. Ya enggak? Nah, terus kita mau cari apa lagi tadi? Turun gitu ya, turun. Nah, turun syaratnya apa tadi? Yaitu turunan pertama kurang dari 0 gitu. Ya. Nah, berarti ini kan kalau diturunkan sama ya, seperti tadi ya. Ini kalau diturunkan jadinya 2x min 2 kurang dari 0. Pindahin.
ya, jadi positif 2. Dibagi 2, X-nya kurang dari 1. Benar nggak nih? Turun pada saat X-nya kurang dari 1. Betul gitu. Nah, terus apalagi nih kita mau cari titik ekstrimnya atau titik baliknya. Terjadi pada saat apa? Pada saat stasioner gitu. Ya. Nah, ini menyatakan titik baliknya gitu ya. Titik stasioner sih ya, titik balik deh saya nyebutnya kalau untuk gambar ini ya. Nah, yaitu apa? Turunan pertama sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita turunkan ya, berarti kan 2X stasioner dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 2X stasioner sama dengan 2, didapat X stasionernya sama dengan 1. Nah, dapat itu, kita dapat X stasioner 1. Benar salah? Betul, Kak, gitu. Terus, tahu dari mana nih titik baliknya maksimum gitu kan ya? Tahu dari mana gitu. Ada 2 cara tadi ya. Kita bikin aja garis bilangan ya enggak? Kita bikin garis bilangan. Nah, yang pertama ini ya, kita bikin garis bilangan. Nah, ini kalau misalkan kita ambil ya, kan faktornya di sini ya, faktornya di sini. Kita lihat ini positif dipangkatin 1 positif. Nah, berarti paling kanan positif. Karena pangkatnya ganjil berubah tanda. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita ngebaca nih, ngebaca kurva dari kiri ke kanan. Kirinya negatif ya, dia berarti turun. Nah, ini plusnya dia naik. Gitu. Nah, ini berarti X stasionernya pada saat 1 menyatakan titik balik nih minimum. Betul salah? Betul, minimum gitu. Ya enggak? Itu cara pertama. Ini cara pertama. Nah, cara kedua, tadi dengan cara apa tadi? Bisa juga dengan turunan kedua, ya enggak? Nah, kita turunin itu, ya enggak? Kalau tadi kan ini adalah turunan pertama. Nah, berarti ini kalau kita turunkan, berarti jadinya apa? Jadinya 2, Kak, gitu. Ya enggak? Nah, tadi kita dapat X stasionernya berapa? 1. Kita substitusi ke sini. Nah, ternyata kalau misalkan turunan keduanya kita masukin X stasionernya, tadi 1, tetap dong hasilnya 2. Nah, 2 itu kan positif ya. Nah, berarti di sini turunan keduanya ya untuk X stasionernya 1, dia hasilnya positif. Tadi apa tuh? Kalau X turunan kedua dia lebih besar dari 0, menyatakan titik balik nih minimum. Nah, jadi yang soal tadi ya, berarti betul deh ya pada saat turunan kedua sama dengan lebih besar dari 0, menyatakan titik balik nih minimum. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, semoga paham ya. Seperti itu. Waktunya udah habis nih teman-teman. Iya betul Iji, betul. Oke, cukup nih untuk sampai sini dulu nih materinya ya. Ada satu lagi sih yang belum sebenarnya, yaitu soal terapan ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya deh kita bahas kembali. Oke, cukup dari saya untuk kali ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.